Ya, eh, langsung aja ya. Eh, Pertanyaan yang tadi, apa visi dan misi koperasi di sini? Isi dan misinya itu ya membantu perekonomian masyarakat, terutama kalangan yang jualan, ya gitu lah. Apalagi ya, paling apa lagi? Ya paling gitu menumbuhkan perekonomian lah, perekonomian masyarakat kecil lah. Ya, Membantu juga buat membuka lowongan kerja kalau di sini mah. eh, ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Iya. Eh, Sejak kapan sih koperasi ini didirikan? Kalau kebetulan koperasi di cabang Majalengka ini di ya istilahnya di Abu Nawas ya Trinita Sejahtera itu baru 5 tahun lah di sini, baru menginjak 5 tahun sekarang nih, masih baru. Nah, untuk kegiatan usaha utama ini yang dilakukan itu apa aja di koperasi ini? Kegiatan. Ya kegiatannya ya seperti ini paling apa ya? Ya simpan pinjam, koperasi simpan pinjam berarti ya memberi apa ya, pinjaman lah ke anggota, ke nasabah gitu. Dan untuk sistemnya sendiri itu simpan pinjam yang dijalankan di koperasi ini gimana itu? Jadi di kita cuman bunganya itu 20%. Ya bunga 20% dari pinjaman. Ya misalkan dari 1 juta itu bunganya cuma 20%, itu terpatok nggak melebihi nggak melebihi apa sih? Ya 20% itu maksudnya. Nah, untuk dari koperasi ini sendiri tadi kan udah disebutkan bunganya itu 20% ya. Nah, untuk menetapkan bunganya itu caranya itu di gimana gitu? Itu mah udah ada peraturan dari dinas koperasinya sih. Ada peraturan di sananya ya? Ya, dari dinas sama dari perjanjian dari anggota ke koperasi ini. Di situ kan sebelum ada istilahnya sih ya transaksi simpan pinjam itu kan ada perjanjian dulu lebih dahulu. Itu si anggota atau nasabah itu sanggup tidak kalau bunganya 20%, itu kan perjanjian dulu. Nah, untuk jajarannya ini, jajaran kepengurusannya itu di sini gimana tuh? Ya terdiri dari pemilik yaitu CEO-nya, terus turun ke koordinator wilayah, terus yang di sini yang di kantor staff sama karyawati. Yang di lapangan itu karyawan. Ini apanya itu? Karyawati cuman di kantor aja. Selanjutnya, nah untuk kondisi di lapangan sendiri itu sekarang gimana? Sekarang sebenarnya lagi gimana ya, emang lagi menurun. Ya. Pendapatan lagi menurun, terus perekonomian juga tahu sendiri lagi keadaan kayak gini. Apalagi ya tahun-tahun kemarin pandemi, lagi baru bangkit lah istilahnya. Baru bangkit ya, pinjaman agak-agak diperkecil ini juga itu. Nah, dari pemerintah sendiri, apakah ada subsidi atau bantuan untuk koperasi di sini? Kebetulan koperasi ini mah kepemilikan sendiri sih. Mandiri ya? Ya berarti ya koperasi milik pribadi, cuman udah tercatat dari dinas koperasi, udah terdaftar lah dari dinasnya. Nah, untuk membangun koperasi ini, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Ya kalau koperasi mah tantangannya ya pertama dari modal utamanya, terus mencari anggotanya. Tantangannya ya
termasuk ya kemacetan segala macam itu tantangan besar sih buat koperasi. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah itu gimana sih cara dari koperasi ini? Jadi memperbanyak anggota sih sebenarnya. Jadi untuk mengurangi kemacetan kan dari memperbanyak anggota. Ya. Misalkan kemacetan 10 juta kita bisa tambah dari 10 juta itu dari apa ya? Dari anggota yang banyak itu anggota yang banyak itu membuat apa ya? Mengurangi lah istilahnya mengurangi kemacetan di nasabah. Nah, untuk mengatasi persaingan dengan koperasi yang lainnya itu di sini gimana itu? Persaingan paling dari ada koperasi yang sebenarnya mah nggak terpatok 20% sih. Koperasi sih yang lain juga ada 25%. Itu tergantung perjanjian anggota sendiri. Di sini mah kan minim sebenarnya mah dari bunga minim juga, terus ada tabungan juga di sini. Jadi lebih unggul dari koperasi lain. Nah, Iya udah. untuk harapan kedepannya di koperasi ini gimana untuk perkembangannya? Ya perkembangan mah mudah-mudahan di sini ada cabang lain lagi dari koperasi ini lah. Sebenarnya kan terutama kemarin kan ada dengar ada dari pemerintah sendiri kan ada koperasi apa sih itu yang masyarakat tuh koperasi Indonesia. Oh iya. Ya mudah-mudahan itu juga nggak berpengaruh lah buat koperasi kecil kayak di sini gitu. Sama-sama berjalan pengennya biar yang membuka lowongan kerja lagi gitu. Terutama buat masyarakat yang di sininya. Nah, untuk masyarakat yang awam gitu, untuk pesan-pesannya biar membuka jalan, ada keinginan buat membangun koperasi itu gimana? Tips-tipsnya gitu. Iya, tips gimana sih? Pesan-pesannya tuh, kan contohnya dari kami gitu mau membangun koperasi yang baru gitu. Nah, tips-tipsnya itu langkah-langkah awalnya itu gimana sih? Ya, langkah-langkah awal ya paling perizinan dulu ke dinas koperasi. Ya maksudnya di bidang koperasi ini kan nggak harus apa sih ya? Ya modalnya juga agak lumayan. Ya terutama modal pertamanya. Terus bagian administrasinya harus dijelaskan dulu terlebih dahulu ke dinas dulu. Ya apa lagi paling Mungkin segitu ya, Pak.